Assalamualaikum anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pelajaran sirah, yaitu pelajaran keempat, tanda-tanda akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalian simak baik-baik ya. Mengetahui tanda-tanda munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa Nabi Ibrahim dan kabar gembira dari kitab terdahulu dan ahlul kitab. Yang pertama yaitu kita bahas doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah telah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa serta memohon kepada Allah Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul di antara keturunan dari mereka berdua. Doa tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 128 dan 129. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 34. Yang kedua yaitu kabar dari kitab terdahulu. Apa saja kitab yang terdahulu, anak-anak? Ya, betul. Kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, di dalam kitab tersebut telah dikabarkan bahwa akan datang seorang rasul utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan membawa kabar gembira bagi kita semua. Yang ketiga yaitu kabar dan kesaksian dari ahli kitab, yaitu seorang Yahudi yang bernama Ibnu Hayatin. Ketika datang dari Syam menuju ke Yasrib Madinah mengatakan, "Wahai kaum Yahudi, tahukah kalian kenapa aku keluar dari negeri kamar dan roti menuju ke negeri kemiskinan dan kelaparan?" "Kau lebih tahu," saut kaum Yahudi. "Aku datang ke negeri ini karena aku memperkirakan akan munculnya seorang nabi yang sudah dekat masanya. Dan negeri ini adalah tempat hijrahnya. Aku berharap Nabi diutus, lalu aku ikuti karena zamannya sudah dekat. Maka jangan sampai kalian didahului oleh kaum yang lain, wahai Yahudi." Ya, tuh tadi kata seorang Yahudi bernama Ibnu Hayatin. Ibnu Hayatin itu adalah seorang ahli kitab. Tanda-tanda selanjutnya yaitu penggalian sumur Zam-Zam oleh kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah Az-Zabi. Az-Zabi itu artinya yang disembelih. Abdullah itu adalah ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putra dari Abdul Muthalib. Abdullah itu adalah anak yang terhormat, paling menjaga diri dan paling sempurna fisik dan akhlaknya. Kisah dimulai pada waktu sumur Zam-Zam dipenda oleh kabilah Jurhum saat meninggalkan Mekah, karena mereka zalim dan kalah dari kabilah Bakr dan Huja'ah. Perbuatan kabilah Jurhum menutup sumur Zam-Zam sebagai hukuman terhadap penduduk yang mengalahkan dan memerangi mereka, yaitu kabilah Jurhum. Sumur Zam-Zam tetap terpendam sampai masa Abdul Muthalib, sehingga dalam mimpinya ia diperlihatkan tempat sumur Zam-Zam. Ia ingin menggali namun dicegah oleh kaum Quraisy.
Pada waktu itu ia juga belum memiliki anak untuk membantu mewujudkan impiannya kecuali Haris. Kemudian ia bernazar apabila ia memiliki 10 anak dan membantu membelanya, ia akan mengorbankan salah satu anaknya untuk disembelih. Allah mengabulkan doanya. Abdul Muthalib berencana mengorbankan salah satu anaknya untuk disembelih. Ketika diundi keluarlah nama Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad. Namun ketika akan melaksanakan nazarnya, Abdul Muthalib dicegah oleh kaum Quraisy. Beliau diminta mendatangi peramal dari Madinah. Maka peramal itu menyarankan untuk menyediakan 10 unta. Undian dimulai ketika keluar nama Abdullah, maka nama 10 unta pengundian berjalan sampai 3 kali. Sampai undian itu keluar nama unta. Setelah itu unta tersebut disembelih dan dibiarkan untuk dimakan oleh hewan lain. Dari peristiwa inilah ayah Rasulullah mendapat gelar Az-Zabih, artinya yang disembelih. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang menyelamatkan Abdullah dari penyembahan. Ketika Abdul Muthalib bermimpi beberapa kali, ketika ia tertidur di dekat Hijr Ismail, ia bermimpi. Dalam mimpinya ada yang berkata, Galilah Thayyibah, yang baik yaitu Madinah atau Madinah. Ia berkata, apa itu Thayyibah? Kemudian ia menghilang. Kemudian hari kedua ia kembali bermimpi, Galilah Buroh atau kebaikan atau kesucian. Ia bertanya, apa itu buroh? Kemudian ia menghilang. Keesokannya ia kembali tidur di tempat yang sama. Ia kembali bermimpi ada yang berkata, Galilah Madunah. Ia bertanya, apa itu Madunah? Kemudian menghilang. Keesok harinya kembali Abdul Muthalib tertidur di tempat tersebut. Ia kembali bermimpi ada yang berkata, Galilah Zamzam. Ia bertanya, apa itu Zamzam? Ia berkata, tidak terkuras atau tidak habis selamanya dan tidak menjelekkan air minum para jemaah haji. Ya, itu adalah kisah penggalian sumur Zamzam oleh kakek Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang ke bagian yang C, yaitu kisah pasukan gajah. Pada tahun 571 Masehi, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, terjadi peristiwa pasukan gajah menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bermula pada saat itu, gubernur di Yaman dari daerah Najasyi bernama Abraha membangun sebuah gereja yang sangat besar di San'a. Raja Abraha berniat mengalihkan ibadah orang-orang yang pergi ke Ka'bah di Mekah agar pindah ke gereja yang ia bangun. Mengetahui keinginan Raja Abraha tersebut, seorang dari Bani Kinanah mendatangi gereja dan memberikan kotoran di dalamnya. Mendengar hal itu, marahlah Abraha. Abraha kemudian mengumpulkan 6.000 pasukan dan membawa gajah yang paling besar serta 13 gajah lainnya untuk menyerang kota Mekah. Abraha dengan gajah bersama pasukannya menuju ke kota Mekah. Namun atas perlindungan dan kehendak Allah, gajah berhenti sebelum memasuki kota Mekah. Mendengar pasukan gajah mendekati kota Mekah, Abdul Muthalib memerintahkan penduduk Mekah agar menuju ke bukit untuk berlindung dari kejaran pasukan gajah. Kemudian
Abdul Muthalib berdoa di dekat pintu Ka'bah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian gajah-gajah Abraha tidak mau bergerak. Semua berhenti dan diam di luar kota Mekah. Ketika gajah diarahkan ke Ka'bah, maka gajah berhenti dan menderum. Namun, ketika gajah-gajah itu diarahkan berlawanan dari Ka'bah, gajah itu berjalan. Kemudian gajah-gajah itu menderum tidak mau bergerak menuju ke arah kota Mekah. Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil di atas pasukan Raja Abraha dan pasukan gajah. Burung-burung tersebut menjatuhkan batu-batu kecil yang panas. Setiap burung membawa 3 batu di paruh 1 dan 2 di kakinya. Batu-batu tersebut menimpa para pasukan sehingga terlepas sendi-sendi tulang dan kemudian mati. Sehingga mereka banyak yang mati dan juga melarikan diri. Ya, anak-anak, itu adalah kisah tentang tanda-tanda akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa dari Nabi Ibrahim, kabar gembira dari kita terdahulu, serta dari ahlul kitab, penggalian sumur Jam-Jam, dan kisah pasukan gajah. Nah, untuk tugasnya kalian silakan kerjakan buku paket halaman 38 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya, sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.